Aduh, astaga. Ada apa ini? Berani-beraninya bikin onar di konferensi pers keluarga Huo. Kamu cuma wanita matre yang cinta duit. Pantas apa ikut konferensi pers keluarga Huo? Hah? Jangan pura-pura lemah di depanku. Ketemu, Pak Feng. Sudah ketemu ibu dan anak yang menolong bapak. Tapi sepertinya mereka sedang diganggu. Ikut aku. Tapi Pak Feng, hari ini kan konferensi pers keluarga Huo. Keluarga terkaya di Haicheng. Siapapun dia, berani ganggu orang yang pernah nolong Feng Yu, aku bakal babat habis keluarga Huo. Kamu siapa? Datang atau enggak, urusanku. Wah, memang orang rendahan yang gak pernah lihat dunia. Yang berdiri di depanmu ini adalah putri keluarga Jiang Yining, yang akan dijodohkan dengan keluarga Huo. Masih bilang gak ada hubungan? Dulu kamu cuma anggap silly anak miskin. Tinggalkan dia yang sakit parah, langsung cari anak orang kaya. Sekarang tahu silly orang terkaya, balik lagi mau menjilat. Kamu memang gak tahu malu. Gak heran selama ini bos Huo gak pernah cari dia. Ternyata cuma cewek matre. Iya. Kalau gue juga gak bakal suka sama dia. Kalau tahu diri, mending pergi aja. Pergi. Gue kesini diundang sama keluarga Huo. Huh, Kalian gak ada hak suruh gue pergi. keluarga Huo yang undang dia? Apa mereka udah nerima dia? Kurasa dia cuma dihargain karena punya anak. Katanya kakek Huo sayang banget sama cucu perempuannya. Mau dijadikan Nyonya Huo. Mau jadikan Nyonya Huo kan cuma perlu satu kalimat. Kalian ngomong apa sih? Mana mungkin keluarga Huo terima cewek kayak gini? Gue ini calon pasangan pernikahan keluarga Huo. Wahahaha. Gawat Pak Huo, Nona Jiang ada di tempat. Dengar-dengar lagi konflik sama Nona Lin. Katanya kacamata hitam Nona Lin sampai jatuh. Nona Jiang, kalau mau ganggu gue gak apa-apa. Tapi Nuan masih kecil. Kamu keterlaluan banget. Dibilang keterlaluan? Oke, gue tunjukin. Apa itu beneran keterlaluan? Tahan dia. Lepasin anak gue. Cewek hina cuma modal anak. Mau pura-pura punya ikatan ibu anak di depan gue. Bukannya matamu baru selesai dioperasi? Nah, gue bantuin periksa. Bagaimana kondisi operasi matamu? Gimana? Wahahaha. Ada apa ini? Siapa berani rekam, berarti melawan keluarga Jiang. Buka matanya. Pak Huo marah, ini bakal seru nih. Kamu baik-baik saja? Mama, Papa, akhirnya kamu datang. Baru datang aja. cewek jahat itu udah ganggu Mama. Minta maaf. Kak Silly, Gue bilang, minta maaf. maaf. Kayaknya di hati Pak Huo, dia masih ada tempatnya. Iya kan, demi dia, di depan banyak orang. Tegur Nona Jiang, jelas-jelas pilih kasih. Nuan, urusan hari ini udah cukup. Hari ini banyak wartawan. Jelek pengaruhnya. Cewek jahat itu pecahin kacamata hitam Mama, siram Mama pakai air, terus sorot mata Mama pakai senter. Masa udah gini aja? Ayah sudah menghukum mereka. Mereka juga sudah minta maaf. Hari ini kita maafkan mereka dulu. Oke. Pada dasarnya, mata saya ini diberikan oleh Jiang Yining. Saya tidak boleh tidak tahu terima kasih. Ayah, mereka mengganggu Mama, cukup dengan minta maaf? Apa tidak terlalu berat sebelah? Mamamu diganggu, itu salahnya sendiri. Dulu bagaimana kamu meninggalkan anakku, aku lihat semua. Wanita materialistis sepertimu, aku tidak membuangmu keluar. Sudah baik-baik saja padamu. Kenapa? Dulu kan bilang mau cari anak orang kaya? Sekarang tahu anakku orang terkaya, jadi menyesal lagi? Aku kasih tahu, aku tidak suka kamu. Keluarga Huo tidak akan pernah ada tempat untukmu. Mamaku bukan wanita materialistis. Jangan lanjutkan, Nuan. Kalau keluarga Huo tidak menyambutku, aku tidak ikut. Mama, aku ikut pergi denganmu.
Berhenti. Kamu boleh pergi. Tapi cucuku tinggal, dia darah daging keluarga Huo. Kalau kamu masih punya hati nurani, kamu seharusnya tidak. Biarkan dia terus menderita bersamamu. Baik, Nuan-Nuan tinggal di keluarga Huo. Aku yang pergi. Mama jangan pergi, jangan tinggalkan aku. Kamu, Lin Wan Er, mulut bilang mau pergi, tapi kenyataannya, manfaatkan anak untuk mainkan kartu emosi. Kamu, kan cuma mau uang? Aku kasih. Ambil uangnya, pergi. Wan Er tetap ibu Nuan-Nuan. Kalian tidak perlu berlebihan seperti ini. Ali, apa kamu lupa, 7 tahun lalu? Bagaimana dia meninggalkanmu? Hari ini ibu harus pergi, anak tinggal. Karena sudah memutuskan untuk meninggalkan Huo Sili. Lakonkan sampai akhir. Terima kasih uangnya, Nona Jiang. Orang hina tetap orang hina. Tidak pantas diangkat. Ah! Ning Ning! Ah! Maaf, Nona Lin, saya terlambat datang. Kamu adalah... Aku ingat, kamu adalah setahun yang lalu. Paman ganteng yang badannya penuh bahan peledak itu. Mama, di sana ada orang kayaknya terluka. Ajak Mama lihat. Oke. Mama, dia bawa bom, tinggal 30 detik lagi. Nuan, bantu Mama copot bomnya. Di mana? Jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Oh, ternyata kamu. Kenapa kamu datang? Waktu itu kalian berdua selamatkan aku, sekarang aku balas budi. Perkenalkan, aku Feng Yu. Apa? Dia raja bawah tanah Hai Cheng, Feng Yu? Pantas saja berani buat onar di depan wartawan keluarga Huo. Satu orang terkaya di Hai Cheng, satu raja bawah tanah. Berita ini pasti jadi headline. Kamu berani pukul aku? Pukul kamu perlu latihan nyali? Pukul saja. Kamu. Aku tidak berani. Aku salah, Tuan Feng. Keluarga kami Huo dan keluarga Feng. Puluhan tahun tidak saling ganggu. Tindakanmu hari ini agak keterlaluan, bukan? Keterlaluan? Hah, Tuan Huo, depan ada kecelakaan, macet nih. Kenapa harus sekarang macet? Aduh. Aku datang hari ini untuk beritahu semua orang. Mulai sekarang, Nona Lin dan putrinya adalah tamu kehormatan keluarga Feng. Keluarga Huo tidak tahu hargai, aku yang hargai. Orang yang keluarga Huo tidak bisa jaga, aku yang jaga. Siapa setuju? Siapa yang menolak? HMPH. Ini CK. Nona Lin, Nuan, tempat ini anjing aja nggak mau tinggal. HM. Lin Wan Er boleh pergi, tapi Nuan harus tinggal. Cucu perempuan keluarga Huo. Masa ia bergaul dengan wanita matre kayak gini? Tuan Feng, ini urusan keluarga kami, kamu tidak perlu ikut campur. Anak ini aku rawat 7 tahun, minta kompensasi sedikit kenapa?
Memangnya ayahnya orang terkaya di Haicheng. Aku harus cari untung lebih. Nuan, kemari ke papa. Di mata ibumu hanya ada uang. Dia selalu membohongimu. Ibu bukan orang seperti itu. Ibuku adalah yang terbaik untukku. Kebaikan dia padamu mungkin hanya untuk dirinya sendiri. Apa kamu lupa? Kamu hampir memberikan kornea matamu padanya. Hanya bersamaku, papa, kamu yang paling aman. Aku tidak boleh kamu bicara seperti itu tentang ibu. Dia setiap kali di rumah selalu mengatakan hal baik tentangmu. Tapi kamu selalu mengatakan buruk tentang dia. Kamu tidak baik padanya sama sekali. Gak heran kan, 7 tahun yang lalu kamu buta. Nona Lin rela menyelamatkan orang asing sepertiku. Bahkan nyawa bisa dia korbankan. Kamu bilang dia suka uang, apakah dia mungkin orang yang demi uang bisa menyakiti putri kandungnya sendiri? Bodoh. Nuan. Kamu tidak mau papa lagi ya? Nuan, HMPH. kalau kamu mau ikut wanita ini, mainan-mainan enak dan makanan enak itu benar-benar tidak akan ada lagi. Nuan. Sebenarnya apa yang dikatakan nenekmu itu benar. Ikut ibu cuma akan buat kamu menderita. Bagaimana kalau? Hanya ibu yang terbaik di dunia. Anak yang punya ibu seperti permata. Masuk ke pelukan ibu. Maafkan Nuan, ibu salah. Ibu tidak akan pisah sama kamu lagi. Tenang saja, aku ada di sini. Kamu dan Nuan pasti akan hidup lebih baik daripada tinggal di keluarga Huo. Nuan, kakek sudah memberikan pusaka keluarga untukmu kan? Apa kamu tega meninggalkan kakek dan nenek? Dan juga papa sendiri pergi begitu saja? Kalau begitu aku akan mengembalikannya sekarang padamu semua. Rumah ini aku tidak mau lagi. Lingwaner, apa yang sudah kamu berikan ke cucuku? Minum obat penenang apa sampai dia tidak mau pulang ke rumah lagi? Bu, nenek tidak suka kita juga tidak suka dia. Ayo pergi. Pergi. Lingwaner, meskipun kamu menipu Nuan, sudah mengembalikan pusaka keluarga kita, dia tetaplah darah daging keluarga Huo. Hal ini tidak bisa kamu ubah sepanjang hidupmu. Jangan mendekat. Kalau kamu semua bilang aku darah keluarga Huo. Kalau begitu aku akan kembalikan darah ini kepada kamu semua. Nuan, jangan. Nenek tidak bermaksud begitu Nuan. Jangan. Bu, Paman Feng, ayo kita pergi. Pergi ke rumahku dulu, obati lukanya dulu. Ah, Nenek. Kenapa kamu kesini? Bukannya aku suruh kamu istirahat di kamar saja? Ya? Saya datang untuk berterima kasih sama Nona Wan Er dan Nuan. Terima kasih sudah menyelamatkan Ayu. Nenek terlalu sopan. Oh Ayu, cepet ambil semua hadiahnya ke sini. Silahkan duduk. Wah, ini hadiah dari Paman Feng. Jumlahnya lebih banyak daripada yang kakek dan ayah berikan ke aku. Terlalu banyak nih. Tidak banyak sama sekali. Aku dengan Nuan selama ini tidak sekolah. Jadi, aku sudah beli rumah di semua area sekolah unggulan di Haicheng. Nanti Nuan kita bisa masuk sekolah mana saja yang dia mau. Bu, aku juga bisa sekolah ya? Iya. Dan ini, uang saku buat kalian semua. Selain itu, aku juga beli dana perwalian. Pokoknya aku jamin kamu dan ibu kamu hidup berkecukupan seumur hidup. Kamu dan Nuan sudah selamatkan nyawa Ayu. Ini cuma sedikit hadiah terima kasih kok. Nenek ada permintaan sedikit yang mungkin memberatkan. Aku mau kamu jadi kakaknya Ayu. Ah, Ayu cuma punya aku sebagai satu-satunya keluarga. Lihat kan, umur aku sudah tua. Badan juga sudah tidak sebaik dulu. Aku percaya kalau serahkan Ayu ke kamu. Ini. Bu, aku suka Paman Feng. Biarin dia jadi adiknya kamu ya. Baik, mulai sekarang kamu adalah nenekku. Ayu adalah adikku. Kak. Iya. Paman. Iya. Keponakanku yang baik. Tapi sekarang kita adalah keluarga. Hehehe. Bocah nakal, aku akan bunuh kamu. Ayah. Kamu. Ayah. Kamu berhenti di situ. Ayah. Aduh, Ayah. aduh, jangan dipukul lagi. Kamu di sini. Oh, Cucu perempuan baik saya baru datang beberapa hari, kamu sudah membuatnya pergi lagi. Sudahlah, Lau Huo. Ini semua salah Lin Wan Er itu. Kalau bukan dia yang mempengaruhi Nuan, cucu perempuan baik kita ini
bisa begitu nekat pergi dengannya? Benar, Paman Huo. Semua gara-gara Lin Wan Er yang mengacau di tengah. Kita hanya perlu menyingkirkannya, Nuan pasti akan kembali dengan patuh. Diam kamu. Aku belum menghitung dengan kalian berdua. Terutama kamu, bahkan memukul cucu perempuan baikku Nuan. Menurutku pernikahan kalian berdua, untuk sementara ditunda dulu. Jangan, Paman Huo. Aku tidak sengaja menyentuhnya. Aku sama sekali tidak sengaja. Lau Huo, dulu kan. Ning yang menggunakan kornea matanya. Menyelamatkan Ali kita. Hutang budi ini keluarga kita Lau Huo tidak boleh lupa. Orang lain aku tidak peduli. Menantu perempuan ini hanya aku akui kamu, Ning. Kamu diam saja. Huo Sili mau menikahi siapa aku tidak urus. Aku hanya mau cucu perempuan baikku. 1 minggu waktu. Baik, biasa, ayah. Oke. Bawa cucu perempuan baikku dengan gembira ke keluarga Huo. Kalau tidak, aku akan menabrakkan diri sampai mati. Urusan sekolah sudah aku selesaikan. Mulai hari ini, Nuan keluarga kita resmi bersekolah. Feng Yu, terima kasih. Sudah banyak membantu kami ibu dan anak. Ah, kawan R terlalu sungkan lagi. Sudah keluarga sendiri. Jangan bilang terima kasih lagi. Mama, Paman, aku mau ke toilet. Pergilah. Kak, ada satu hal yang selalu aku tidak paham. Kamu tadi bilang sudah keluarga sendiri. Kenapa? Ada hal apa? Sampai malu bertanya pada kakak sendiri? Mengapa keluarga Huo semua bilang kamu wanita matre? Dari pemahamanku tentang Huo Sili, dia bukan orang yang tidak bisa membedakan benar salah. Kalian bagaimana sih? Lupa minta tisu dari Mama. Aku yang menipu Sili. 7 tahun lalu, kornea mata Sili rusak. Aku memberikan kornea mataku sendiri padanya. Aku takut setelah melahirkan akan menjadi beban baginya. Jadi sengaja bilang mau cari yang kaya. Pergi meninggalkan Sili. Ternyata begitu. Pantasan, nenek dan ayah tidak suka Mama. Aku harus memberitahu ayah, agar Mama dan ayah bisa bersama lagi. Kemudian, aku tahu dia orang terkaya di Haicheng. Aku merasa, kami jelas bukan satu jalur. Apalagi, dia sudah punya janji nikah dengan keluarga Jiang. Ngapain aku maksa lagi? Bu, sebentar lagi kelas. Kalian pulang dulu saja. Oke, aku pulang sama paman dulu. Pulang sekolah nanti jangan kemana-mana. Ibu yang jemput. Iya. Nanti suruh ayah juga jemput, sekalian aja. Bisa bantu mereka jelaskan langsung. Iya. Hari ini Nuan pertama kali sekolah, aku juga jemput. Paman sibuk banget, mending ibu aja yang jemput aku. Tenang, aku gak akan kemana-mana. Paman tunggu di rumah ya. Kalau di sekolah ada yang nakalin Nuan, bilang ke paman ya. Paman gebukin dia. Iya. Ayo pergi. Bu Guru Wang, pinjam HP-nya dong. Aku mau kirim pesan ke ayah, suruh dia jemput aku nanti malam. Oke. Makasih. Untung nomor ayah gampang banget diingat. Ayah, habis sekolah nanti, tunggu aku di ruang kelas besar ya. Aku kasih tahu rahasia kornea matamu 7 tahun lalu. Gak tahu Nuan sekarang di mana. Awalnya aku udah siapin. Sekolah terbaik. Tas dan alat tulis sudah dibeli, belum sempat dikasih. Ketemu, Pak Huo. Nona Nuan sekolah di SD Haicheng. Lihat. Lumayanlah Lin Wan masih punya hati. Aku ngaturin Nuan buat sekolah. Hah? Pasti Huo Nunuan si bocah bandel itu. Oke. Nanti jemput dia pulang sekolah agak telat. Si bocah ini kayaknya masih marah sama aku. Nanti bawa semua ini. Minta maaf yang baik sama dia. Ning. Kamu ngapain ambil HP aku? Aku? Enam hari lagi, kalau cucu kesayanganku belum pulang. Kamu gak usah anggap aku bapak lagi. Si tua ini, punya cucu anak sendiri gak dianggap. Kak Sili, aku masih ada urusan. Duluan ya. Hari ini matahari terbit dari barat nih, gak perlu disuruh-suruh. Langsung pergi aja.
Kok ayah belum jemput aku juga sih? Ah, Mama, Lingwaner, kau berani sekali. Aku belum cari kau, kau malah duluan cari aku. Aku sudah bawa Nuan keluar dari Huo Sili. Keluar dari keluarga Huo. Kenapa kau masih ganggu anakku? Siapa suruh si anak sialan ini bandel? Ngotot ngomongin soal kornea mata ke kakak Sili. Karena dia yang duluan cari masalah, ya aku cari dia dong. Soal kornea mata. Nuan, gimana kau tahu? pagi tadi waktu ke toilet, aku dengar omonganmu sama paman. Kalian berdua jangan pura-pura nggak tahu di sini. Kalau gitu, cepat bilang. Rahasia kornea mata itu apa? Terus, apa lagi yang kau tahu? Bilang. Ngapain aku kasih tahu kamu? Oke. Kalau kau memang mau melawan, ikat dia. Udah jam segini. Kakak Wan R sama Nuan belum pulang. Telepon juga nggak bisa dihubungi. Nggak boleh. Aku harus cepat ke sekolah lihat. Ketemu nggak? Nggak ada apa-apa. Berhenti. Feng Yu, kau cari mati. Paman, Ah, Kalian bebas aja. Feng Yu, berani-beraninya kau ke sekolah buat mukul aku. Mukul kau perlu pilih tempat? Tahan mereka bertiga. Siap? Feng Yu, jangan kira keluarga Feng bisa seenaknya. Kakak Ningning itu calon menantu keluarga Huo. Kau sakiti dia, keluarga Huo nggak bakal lepasin kau. Aduh, Anjing piaraan berani menggonggong di depanku. Kalau aku nggak peduli sama keluarga Huo, cuma kalian bertiga. Hari ini ganggu Nuan di sini, keluarga Huo bakal lepasin kalian? Kalian, pakai ini buat sakiti mereka berdua. Ya? Ayu. Biar aku. kau mau apa? Jiang Yining, aku selalu sabar sama kau. Tapi kau malah makin jadi-jadi, ganggu kami ibu dan anak. Bahkan mau bunuh Nuan. Ini semua gara-gara kalian. Duluan ancam aku pakai urusan kornea mata. Kalian yang salah duluan. Masa nggak boleh dipukul? Karena sudah putuskan keluar dari Huo Sili. Tidak mungkin aku terlibat masalah dengannya. Justru kamu. Kamu begitu memperhatikan masalah kornea, jangan-jangan karena merasa bersalah? Jangan sok suci di sini, jangan kira aku tidak tahu. Kamu mau merusak hubunganku dengan kakak Sili. Lalu kamu sendiri yang mau jadi pelakor, ya? Kakak Ningning benar, di seluruh kota Hai. Sebab tidak tahu kamu, Lingwaner, adalah wanita matre yang hanya cinta uang? Anakmu, juga cuma alatmu untuk mengejar kekayaan, kan? Kasihan jadi anakmu, seumur hidup tidak bisa angkat kepala. Orang seperti ini harus diberi pelajaran. Betul. Kamu tadi kan sangat berani. Lepaskan aku. Hentikan. Lin R, kamu mau apa? Ningning, kamu tidak apa-apa? Lin R, kenapa kamu main tangan begitu keras? ayah, kenapa baru datang langsung membelanya? Kamu tadi tidak tahu mereka bagaimana mengganggu ibu. Huo Sili, kamu buka matamu dan lihat baik-baik. Tadi orang-orang sampah ini meniupkan kapur tulis ke mata kakak Wan R. Hampir membutakan kakak Wan R dan mengikat mereka. Kamu tahu kamu sedang melakukan apa? Minta maaf pada Wan R dan Wan. Kakak Sili, jangan percaya mereka. Kamu juga lihat, mereka yang menggangguku. Aku suruh kamu minta maaf. Maaf, Wan R, Ningning masih belum mengerti. Aku sudah menghukumnya, beri dia kesempatan lagi. Ayah, kenapa bisa berat sebelah? Tadi wanita jahat ini memukul ibu dengan tongkat, hampir membutakan mata ibu. Bagaimana bisa dibiarkan? Maaf, Nuan, mata ayah adalah pemberiannya. Ayah berhutang setengah nyawa padanya. Ibu demi kamu bisa rela tidak punya mata. Tapi kamu malah selalu membela mereka. Aku tidak mau ayah lagi. Nuan, maksudmu apa? Alasan mata ibu menjadi buta. Karena dia memberikan korneanya untukmu. Huo Sili, matamu saja sudah buta. Dengan apa kamu memberiku kebahagiaan? Maaf. Aku suka orang kaya. Bukan orang buta bau seperti kamu. Jangan pergi, Wan R, aku akan sembuh. Aku pasti akan sembuh, jangan pergi. Maaf Sili. Aku harap itu kamu.
Silly, aku pergi ya. Tolong lihat dunia ini dengan baik untukku. Kok bisa begini? Tidak. Kalau kornea mataku dari ibumu. Kenapa dulu dia ninggalin aku? Itu karena mama takut jadi bebanmu, sengaja ngomong gitu. Mama, bukan orang yang suka pilih-pilih kaya atau miskin. Selalu bilang hal-hal baik tentang kamu di depanku. Makanya bertahun-tahun ini, dia rela jadi orang buta. Sampai hampir mati sakit pun gak cari aku. Sementara aku, 1R. Kenapa nggak dari dulu bilang? Di mataku, aku cuma lelaki tak bertanggung jawab. Bukan. Justru karena tahu kamu baik, aku harus pergi. Waktu itu karirmu lagi naik. Aku takut jadi bebanmu. Terus, kenapa di ruang rawat? Kamu pura-pura jadi orang matre? Sekarang kamu punya latar belakang hebat. Lagi ada tunangan juga. Kita nggak cocok. Tunangan? Itu tunangan karena setelah kamu pergi. Hatiku mati total. Terus, Ning-Ning kasih kornea matanya ke aku. Kakak Silly, kok kamu percaya mereka? Kornea matamu itu aku yang kasih. Apa katamu? Kakak Silly, lupa ya? 7 tahun lalu di ruang rawat. Kan kamu lihat surat donasiku. Aku jadi buta setahun demi kamu. Kamu bilang akan jagain aku seumur hidup. Lupa? Tenang. Kamu jadi begini karena nyelamatin aku. Keluarga Huo akan tanggung jawab. Kakak Silly, kok kamu percaya mereka? Lupa waktu wanita itu ninggalin kamu. Seberapa kejamnya? Cuma aku yang tulus padamu. Aku bahkan kasih kornea termahal ke kamu. Bohong. Kornea itu pasti dari mama. Siapa tahu si buta mati ibumu gimana bisa cacat. Cuma aku, demi kakak Silly. Istirahat setahun di luar negeri, menderita banget. Aku tahu Jiang Yining nggak sebaik itu. Makanya aku selidiki dia. Jiang Yining, masih ada alasan lain? Rekaman CCTV ini saat kau di luar negeri 7 tahun lalu. Masih ada yang mau kau katakan? Kakak Silly, dengar dulu penjelasanku. Video itu pasti bikinan orang suruhan si Feng. Itu palsu. Kamu harus percaya padaku. Aku ini jujur, tidak akan bohong padamu. Berhenti berpura-pura. Setelah konferensi pers terakhir, aku selidiki latar belakangmu. 7 tahun lalu kau tidak buta, tapi pakai uang keluarga Huo. Beli barang mewah kemana-mana di seluruh negeri, kan? Tidak, bukan begitu. Masih mau cari-cari alasan? Kakak Silly, aku tunanganmu. Kau demi orang luar memukulku? Diam. Kamu lihat baik-baik. Kami bertiga satu keluarga, kau yang orang luar. Kalau bukan ayahmu dulu bantu keluarga Huo. Masalahmu mengaku aku sebagai 1R. Aku tidak akan tuntut lagi. Mulai hari ini, kamu ingat juga. Aku tidak mau lihat kamu lagi. 1R, ayo kita pergi. Kakak Silly, aku tahu salah. Maafkan aku sekali lagi, ya? Hanya sekali. Aku akan nurut semua kata-katamu nanti. Kakak Silly. Kakak Silly. Ingat-ingat ya. Aku anak perempuan keluarga Jiang, berani-beraninya kau pukul aku. Ah, Shuning, Mama cari kamu bertahun-tahun. Kamu di mana sih? Mama sangat rindu. Mama? Yining kenapa? Siapa yang ganggu kamu? Cerita sama Mama. Kakak Silly mau batalkan pertunangan kita. Apa? Semua salah Lin Waner itu. Sok karena dia kasih keturunan ke keluarga Huo, ditambah lagi. Dia donor kornea mata buat kakak Silly. Jadi, dulu kornea mata itu dia yang donor untuknya. Waktu itu aku bilang, jangan diam saja. Kamu tidak dengar, sekarang sudah. Keterbongkar. Aduh, Mama, kan karena aku suka dia. Sekarang semua orang di Haicheng tahu. Aku tunangan keluarga Huo, sekarang mereka mau batalkan. Bukan mukaku yang dia tampar, tapi muka keluarga Jiang kita. Ah,
Jangan khawatir. Dulu keluarga Huo menandatangani perjanjian. Kalau pertunangan dibatalkan, mereka harus menyerahkan setengah saham grup Huo ke keluarga Jiang kita. Ayo, kita temui mereka sekarang. Minta penjelasan. Ya, ayo. Hari ini adalah hari bahagia keluarga Huo kita. Cucuku tercinta, Nuan-Nuan, akhirnya kembali dengan selamat ke keluarga Huo. Ali dan Wan Er juga sudah berbaikan, semakin mesra. Di sini, saya doakan keluarga Huo kita tetap utuh dan rukun. Hahaha, tentu saja semua ini harus berterima kasih pada Paman Nuan-Nuan, Ayu. Sebelumnya di konferensi pers banyak terjadi kesalahpahaman, di sini. Saya dan Ali minta maaf, semoga kamu bisa memaafkan kami. Kalau kamu tidak keberatan, kedepannya kita jadi satu keluarga. Saya tidak keberatan. Kakek Huo adalah orang yang terhormat. Soal Huo Sili, saya harus observasi dulu baik-baik. Kalau ketahuan lagi menyakiti kakakku, saya tidak akan membiarkanmu. Santai saja, aku janji. Aku tidak akan biarkan kakakmu dirugikan sedikit pun lagi. Sebenarnya, hari ini yang paling harus minta maaf adalah aku. Aku termakan kebohongan Jiang Yining. Dan juga Kuan Er. Bibi, jangan bilang begitu. Ini juga salahku karena sebelumnya berbohong. Membuatmu salah paham. Kan sudah kubilang, ibuku yang terbaik di dunia. Hahaha, ayo, mari kita bersulang untuk seorang ibu yang baik. Minum lagi. Bersulang. Hahaha. Wah, kakek Huo lagi asyik ya. Ngadain pesta keluarga kok nggak ngajak kami berdua? Maaf, Tuan. Saya benar-benar nggak bisa menahannya. Nyonya Jiang. Kayaknya kamu bukan datang untuk makan, ya? Kalau gitu aku terang-terangan saja. Dulu pernikahan kedua keluarga kita. Ada perjanjiannya. Sekarang kamu mau batal dengan satu kalimat. Kayaknya nggak bisa semudah itu. Sudah kubilang ke Jiang Yining. Alasan aku setuju menikah. Karena ada kesalahpahaman dengan Wan Er. Tapi sekarang Wan Er sudah kembali. Dan memberiku seorang putri yang begitu baik. Tentu saja aku akan batalkan perjanjian itu. Ayah sudah punya ibu. Kenapa wanita jahat itu masih mau mengejar-ngejar untuk menikah dengan ayah? Hahaha. Tidak perlu menikah juga bisa. Tapi kontraknya jelas menyatakan, kalau keluarga Huo ingkar janji, harus menyerahkan setengah saham kepada keluarga Jiang tanpa imbalan. HMPH. Karena sudah menyebut perjanjian nikah, jangan lupa Nyonya Jiang. Prasyarat perjanjian ini adalah, Jiang Yining harus mendonorkan kornea matanya untuk Ali. Sekarang korneanya milik Wan Er. Kontrak otomatis batal, lagi pula. Jiang Yining ini anak angkat keluargamu. Sama sekali tidak ada darah keluarga Jiang. Dia apa haknya menikah ke keluarga Huo? Aku lebih baik mati daripada menikahimu. Baik, jangan menyesal nanti. Kalian keterlaluan. Ning. Gelang ini, kok sama persis dengan yang aku punya waktu kecil? Jangan-jangan, aku adalah anak kandung keluarga Jiang yang hilang? Wan Er. Jiang Yining, menyusahkanmu ya? Mau tante bantu menghilangkan mereka dari Hai Cheng? Tidak usah, Tante. Keluarga Huo dan Jiang kan punya hubungan baik dulu. Memalukan mereka tidak baik. Keluarga Jiang dan Huo punya hubungan, keluarga Feng tidak. Kalau ketahuan ganggu kakakku, aku tidak akan maafkan. Sialan Feng Yu, tindakannya memang kejam. Bagaimana pencarian Shuning? Masih belum ada kabar? Bodoh. Cari bertahun-tahun, kabarnya nihil. Bawa gelangku ini untuk Dischan, unggah ke internet. Siapapun yang punya gelang sama, bawa ke sini. Cepat pergi. Siap. Gelang ibu itu, sepertinya kau juga punya. Apa dia akan mengakuiku? Masuk. Mau apa? HMPH? Baru tipu keluarga Huo, sekarang ke keluarga Jiang cari muka. Maksudmu apa? HMPH? Aku baru suruh asisten cari orang yang punya gelang. Kau kebetulan muncul. Katakan, siapa yang kasih tahu kau aku punya gelang ini lebih dulu? Lalu suruh orang buat tiruannya? Jiang,
Saya yakin dengan penilaian Anda. Pasti langsung tahu kualitas dan tahun pembuatan gelang ini. Palsu atau tidak, Anda periksa sendiri pasti tahu. HMPH? Ini. Goresan ini dibuat ketika putri saya terjatuh saat kecil. Tidak sengaja tergores di sini. Dari mana kamu mendapatkan gelang ini? Gelang ini sudah saya pakai sejak kecil. Bu, maksud dia adalah kamu adalah putrinya yang hilang. Nona Lin, apakah kamu mau pergi ke rumah sakit bersama saya untuk melakukan tes DNA? Baik, Huo Sili. Berani-beraninya dia meninggalkan aku demi orang rendahan seperti Lin Wanda. Meninggalkan aku? Aku pasti tidak akan membiarkan kalian hidup dengan tenang. Ada apa? Apa? Ibuku pergi melakukan tes DNA bersama Lin Wan Er? Apakah dia benar-benar putri Nyonya? Nyonya. Hasil tes sudah keluar, lihatlah. Bagaimana bisa ini terjadi? Ike, Ah Nyonya tenanglah Nyonya. wanita jalang ini, setelah merebut laki-lakiku, sekarang dia mau merebut keluargaku juga. Aku tidak akan pernah membiarkanmu berhasil. Kamu tahu apa yang harus dilakukan kan? Mengerti. Gelang itu, saya tidak salah lihat. Katakan padaku, dari mana kamu mendapatkan gelang ini? Katakan padaku sekarang. Nyonya, gelang ini memang saya pakai sejak kecil. Saya tidak berbohong. Ibu tidak berbohong sejak saya lahir. Ibu sudah selalu memakai gelang ini. Kamu berbohong. Saya sudah menyuruh orang untuk memeriksa. Gelang itu sama sekali bukan miliknya. Itu dicuri dia. Bu. Kakak Jiang Shuning pasti sudah dibunuhnya sejak lama. Jiang Yining, apa yang kamu omong kosongkan? Saya tidak pernah mencuri apapun dari orang lain, apalagi membunuh orang. Bu, sebesar ini bagaimana mungkin saya menipu ibu? Pasti si miskin bernama Lin ini, lihat gelangnya berharga. Lalu dia mencurinya, membunuh kakak, dan akhirnya menyamar sebagai kakak untuk menipu uang keluarga kita. Kakak mati dengan sangat menyedihkan. Penjaga, Ada. seret ibu dan anak ini ke gunung, berikan ke anjing untuk dimakan. Untuk membalas dendam untuk putriku. Nyonya, foto ini pasti dipalsukan oleh Jiang Yining. Anda bisa memeriksanya lagi kok. Diam, putriku, dia tidak pernah berbohong. Hanya mulutmu yang penuh kebohongan, gelang itu aku tidak mungkin salah mengenalinya. Bawa ke sini. Yang penting, gelang ini sekarang ada di tanganmu. Tapi kamu bukan putriku. Bagaimana kamu bisa memastikan hal itu? Seret dia keluar. Tunggu sebentar. Bu, daripada langsung membunuhnya, lebih baik kita ikat keduanya dan minta uang dari keluarga Huo. Begitu uangnya didapat, kita lari ke luar negeri. Kita tidak akan kekurangan apapun seumur hidup. Aku akan biarkan Huo Sili, ibumu, dan putrimu, 3 orang yang paling kamu cintai, melihat kamu mati dengan mata kepala mereka sendiri. Baik, lakukan sesuai kata kamu. Hahaha. Nuan, Jiang Yining. Aku jelas tidak mencuri gelang itu, dan juga tidak membunuh putri keluarga Jiang. Kenapa kamu fitnah aku? Karena aku memang ingin kamu mati. Kamu tidak takut aku memberitahu Nyonya Jiang? Wahai, menurutmu, ibuku percaya kamu atau percaya aku? Salahkan dirimu sendiri. Pertama kamu merebut pacarku. Sekarang kamu bahkan mau merebut keluargaku juga. Maka aku hanya bisa mengirimmu ke neraka. Apa? Wan Er dan Wan Wan ada di tanganmu? Jangan berbuat gegabah, aku akan segera kirim uangnya ke sana. Dan aku akan datang sendirian. Cepat siapkan 1 miliar uang tunai, kirim ke rumah keluarga Jiang, dan cari tahu kemana saja Wan Er pergi hari ini. Bagaimana dia bisa diculik keluarga Jiang? Cepat! Baik. Sudah ditemukan Tuan Huo. Pagi ini, Nona Lin membawa putrinya pergi menemui kerabat dengan Jiang Lui. Setelah selesai tes di rumah sakit, dia langsung diculik. Menemui kerabat? Ya,
Tapi hasil tes menunjukkan, mereka bukan hubungan ibu dan anak. Cepat hubungi Feng Yu, suruh dia pergi ke sana. Silly. Tuan Huo, kamu benar-benar berani datang sendirian. Uangnya sudah kukirim ke rumahmu, tolong. Lepaskan Wan Er dan Wan Wan. Uang sekarang ada di tanganku, orangnya juga ada di tanganku. Menurutmu, apa hak yang kamu punya untuk bernegosiasi dengan kita? Sekarang ulangi, mengapa menculik Wan Er dan Wan Wan? Karena dia sudah membunuh putriku. Kamu bicara tentang Jiang Shuning? Hai Beha, aku sama sekali tidak melukai putrimu. Aku bahkan tidak kenal dia. Ini semua jebakan Jiang Yining. Diam kau, Ning kami tidak sehina dirimu. Tidak sepertimu yang penuh kebohongan. Nyonya Jiang, ini pasti sebuah kesalahpahaman. Aku kenal Wan Er lebih dari 20 tahun. Dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Kau tidak melihatnya, bukan berarti dia tidak melakukannya. Gelang ini adalah tanda keluarga kami, Jiang. Hanya aku dan putriku, Shuning, yang memilikinya. Tapi sekarang ada di tangan Lin Wan Er. Bagaimana kau menjelaskannya? Nyonya Jiang, kumohon beri aku sedikit waktu lagi. Aku akan kerahkan semua sumber daya keluarga Huo. Membantu ibu menemukan putri ibu, dan mengungkap kebenarannya. Kau pikir aku bodoh sampai percaya padamu? Siapa tahu kalau aku lepaskan mereka, kau langsung laporkan aku ke polisi. Kau bisa gantikan aku sebagai sandera. Jika benar Wan Er yang membunuh putri ibu, aku yang gantikan nyawanya. Cukup, Huo Sili. Aku paling benci padamu, selalu memihak Lin Wan Er. Kau tidak tahu apa-apa, tapi langsung percaya padanya. Kau tidak pernah seperti ini padaku. Dia apa istimewanya? Karena aku mencintainya. Kau mencintainya? Kalau begitu aku justru akan menghancurkannya. Hentikan. Ya, pasti. Tanda lahir bunga plum ini adalah milik putriku, Shuning. Ibu, jangan tertipu. Dia pasti tahu. Ibu mencari orang dengan tanda lahir bunga plum, jadi dia buat dulu. Tidak mungkin. Masalah tanda lahir bunga plum ini, aku tidak pernah ceritakan pada siapapun. Waktu tes DNA di rumah sakit dulu, aku terburu-buru sampai lupa. Jadi aku benar-benar putri ibu. Pasti tidak salah. Kau memang putriku, Shuning. Ibu mencari-carimu dengan susah payah. Ternyata Nyonya Jiang benar-benar ibuku. Nenek sekarang lepaskan ikatanmu. Tunggu, ibu. Ibu lupa hasil tes DNA. Dia dan ibu tidak ada hubungan darah sama sekali. Masa bisa jadi kakak Shuning? Aku tidak tahu kenapa hasil tes DNA bisa begitu. Tapi tanda lahir ini, hanya kakakmu Shuning yang punya. Tidak mungkin salah. Ibu, di dunia ini banyak orang punya tanda lahir mirip. Kita harus percaya hasil tes DNA. Kalau hasilnya salah gimana? Kalau salah, kamu bisa merebut posisiku, ya? Aduh. Laporan identifikasi, Nona Jiang yang suruh aku palsuin. Nona Lin, memang anak kandung Nyonya. Bu, dia bohong. Jangan percaya omongannya. Kartu ini nggak aku mau, balikin buat kamu. Fakta udah jelas, masih mau cari alasan apa lagi? Terus gimana? Di sini semuanya orangku, kalian semua harus mati. Kalau cuma antek-antek gini aja nggak bisa aku atasi. Nggak usah jadi raja bawah tanah deh. Jangan dekat-dekat. Ning, kamu ngapain? Dia kan kakakmu. Tenang dulu, asal kamu gak sakiti Wan Er. Apapun yang kamu mau bisa aku kasih. Aku peringatin kamu. Kamu berani sentuh satu helai rambut kakakku. Aku bikin kamu pengen mati aja susah. Nyerah aja, Jiang Yining. Sekarang tinggal kamu sendirian. Entah kamu bunuh aku atau sandera aku. Kamu gak mungkin bisa kabur. Diam kamu. Aku bisa jadi begini, semua gara-gara kamu. Kenapa Taipan Haicheng suka kamu, raja bawah tanah lindungin kamu? Bahkan ibu tersayangku aja berpihak ke kamu. Kamu yang rebut hidupku, rebut segalanya dariku. Kamu salah, semua ini akibat perbuatanmu sendiri. Wan Er bisa nyumbang kornea matanya. Buat Huo Sili, kamu bisa nggak? Waktu dia buta, dia masih mau ngorbanin nyawa buat selamatin Feng Yu. Kamu bisa nggak? Kalau kamu, bertahun-tahun aku anggap kamu ibu kandung. Kenapa masih berpihak ke Lin Wan Er? Waktu umur 3 tahun kamu udah aku adopsi, semua yang ada di tubuhmu. Yang terbaik dari keluarga Jiang. Semua perasaan aku ke Shuning. Aku tumpahin ke kamu, tapi gimana sikapmu ke aku? Kamu tahu Wan Er itu Shuning. Tapi sengaja nggak biarin kami ibu anak ketemu. Malah adu domba hubungan aku sama dia. Sampai aku hampir bunuh anak kandungku sendiri. Kamu nggak merasa bersalah ke aku? Ke hati nuranimu sendiri?
Be. Aku cuma takut dia balik, rebut kasih sayangmu. Jangan panggil aku ibu, aku tidak punya anak seperti kamu. Wan Er begitu baik hati. Dia selalu memikirkan kebaikan orang lain, sedangkan kamu hanya bisa pura-pura kasihan, cari simpati, dan memanfaatkan moral. Agar orang lain baik padamu. Yang kamu cintai dari awal sampai akhir hanyalah dirimu sendiri. Kamu tidak layak dibandingkan dengan Wan Er, ya kan? Haha. Karena kalian semua suka dia ya? Kalau begitu mati bersama saja. Jangan. Wan Er, Silly. kamu tidak apa-apa? Aku akan membunuhmu. Ibu mertua. Lepaskan aku. Aku akan membunuh Lin Wan Er si bajingan ini. Hahaha. Bawa dia ke kantor polisi, biar dia meringkuk di penjara selamanya. Ya. Hahaha. Aku akan meledakkan kalian semua. Aku akan meledakkan semua orang di sini. Hahaha. Semua jangan sibuk dulu. Ayo kita foto keluarga. Ayo, ayo. Sini. Ahahaha. Wan, kalian berdiri agak ke tengah sedikit. Iya. Hati-hati, jangan sampai menabrak anaknya. Bukannya Nuan di tengah? Oh, aku tahu. Ayah, ibu, maksudnya apa ya? Nuan, kamu akan jadi kakak. Hahaha, bagus. Lihat ke sini. Ayo siap. 1, 2, 3, keju.